Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan. Apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kasihanilah kami, lindungilah kami, mampukanlah kami, berikanlah kuasa kepada kami, ajarilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan. Tolong juga Tuhan Yesus apabila ada umat manusia yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkati juga keluarga-keluarga yang keluarga mereka yang sakit pada saat ini, berikanlah apa yang dibutuhkan mereka. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang menghadapi masalah-masalah ataupun pergumulan-pergumulan hidup, berkati mereka, lindungi mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan, berikan kuasa kepada mereka, kekuatan, supaya mereka juga bisa dan mampu keluar dari semua permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Tuhan Yesus, tolong juga berikanlah damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mampukan kami, ajari kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan tolong menolong. Terkhusus untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka. Tolong Tuhan Yesus, lindungi mereka, mampukanlah mereka, ajarilah mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, melayani rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya dengan damai dan adil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ayat 25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Lalu Pilatus berkata, sekarang Yesus dibawa lagi kepadanya setelah Yesus diserahkan oleh Herodes lagi kepadanya. Karena Herodes juga tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus, dan Pilatus juga tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus yang menyebabkan dia harus dihukum mati. Oleh sebab itu, Pilatus berkata kepada imam-imam kepala yang ada di sana dan pemimpin-pemimpin Yahudi itu, supaya Yesus dilepaskan, karena Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun yang menyebabkannya untuk dihukum mati sesuai dengan permintaan ataupun tuntutan daripada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin Yahudi yang ada di sana. Tetapi mereka berkata, Yesus harus disalibkan. Salibkan dia. Itulah tuntutan daripada imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat yang ada di sana, dan rakyat juga yang mereka hasut ataupun yang terhasut. Ikut berkata
berkata supaya Yesus yang disalibkan. Dan pada masa itu ada perayaan, harus membebaskan seorang tahanan. Pilatus berkata, Yesuslah yang dilepaskan. Tapi mereka menuntut supaya Barabaslah yang dilepaskan bagi mereka. Sedangkan Barabas ini adalah dia dipenjara karena melakukan pemberontakan dan pembunuhan. Nah, sedangkan Yesus dihadapkan kepada Pilatus, bahkan ke Herodes, tidak ditemui kesalahan apapun, tapi mereka menuntut supaya Yesus yang harus disalibkan bagi mereka. Padahal Yesus tidak ada melakukan suatu kejahatan apapun. Itu sudah diperiksa oleh Herodes dan Pilatus. Sedangkan si Barabas yang melakukan pemberontakan dan pembunuhan, itulah yang diinginkan imam-imam besar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi untuk dilepaskan bagi mereka. Dan rakyat juga terhasut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya Barabas dilepaskan oleh Pilatus bagi mereka, dan Yesus diserahkan semau mereka, karena Pilatus tidak mendapati kesalahan atas kesalahan apapun yang sesuai dan mengakibatkan dia, Yesus, untuk disalibkan. Pesan utama dari firman ini untuk kita adalah di mana kita harus benar-benar berani melakukan apa yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, apapun itu tekanannya. Pilatus di sini dia merasa tertekan akibat daripada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan hasutan mereka terhadap rakyat supaya Yesus yang benar disalibkan dan Barabas yang melakukan pemberontakan dan pembunuhan itu dilepaskan bagi mereka. Jadi kita harus senantiasa berani dan melakukan apa yang benar, apapun itu tekanannya. Yang kedua, kita harus senantiasa tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan, menyerahkan apapun kepada Tuhan apabila kita sedang menghadapi permasalahan, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam hidup ini, cobaan apapun, permasalahan apapun itu, atau bahkan mungkin ada tekanan-tekanan dari orang lain yang mengakibatkan kita dipersalahkan ataupun mendapat ketidakadilan, padahal sebenarnya kita adalah tidak layak untuk itu semua. Tapi percayalah, Tuhan akan membalas itu semua dan akan menolong kita. Jadi berserahlah selalu kepada Tuhan, apapun permasalahan hidup yang kita hadapi, apapun tekanan-tekanan hidup, baik itu dari orang lain yang mempermasalahkan kita. Padahal kita melakukan apa yang adil, apa yang benar. Percayalah, Tuhan ada di pihak kita dan menolong kita. Sama seperti ajaran Tuhan Yesus, kita tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan,
tapi kita harus mengampuni. Yang ketiga, tidak boleh ada iri di sini, karena akibat irilah sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal Yesus adalah mengajarkan kebenaran dan damai, sedangkan Barabas adalah seorang hukuman yang sesuai atau setimpal dengan perbuatannya yang melakukan pemberontakan dan pembunuhan. Tapi Barabas yang diinginkan. Tapi akibat ada iri, di mana Tuhan Yesus, imam kepala ahli Taurat, merasa tersaingi akibat daripada ajaran Tuhan Yesus tentang kebenaran, tentang damai sejahtera. Bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Tapi imam-imam kepala ahli Taurat, mereka iri dengan semua karya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga mereka menghasut rakyat untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Bahkan Pilatus, Herodes tidak mendapat kesalahan apapun untuk Yesus disalibkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, yang mengajari kami bagaimana kami supaya berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh iri terhadap apapun itu, tapi harus mengasihi, mengampuni seperti Tuhan yang mengampuni orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang tidak membalaskan kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong lindungi juga kami, mampukan kami, ajari kami semua umat manusia yang ada di dunia, agar kami senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin.